Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Sofa Aulia dari kelas X MIPA 3 nomor absen 23. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kingdom lantai yang isinya antara lain adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yang berada di lingkungan sekitar saya. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis dari kingdom lantai, kemudian struktur bentuk mereka, kemudian cara bereproduksi, dan juga manfaatnya pada kehidupan kita. Selamat menyaksikan! Lumut adalah salah satu anggota kingdom plantae yang termasuk golongan Atracheophyta karena belum memiliki berkas pengangkut yang sesungguhnya. Lumut memiliki ciri-ciri antara lain multiseluler dengan dinding sel tersusun atas sel selulosa, kemudian berukuran makroskopis dengan tinggi rata-rata 1-2 cm. Kemudian belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, akarnya masih berupa rizoid, kemudian mengalami metagenesis atau pergantian keturunan dengan generasi gametofit atau tumbuhan lumut yang lebih dominan daripada generasi sporofit atau sporogonium, kemudian hidupnya di tempat yang lembab dan basah, dan belum punya bulu pengangkut. Lumut terbagi menjadi 3 divisi, antara lain yang pertama musci atau lumut daun seperti yang saya temukan ini, kemudian ada hepaticae atau lumut hati, dan yang terakhir adalah anthocerotae atau lumut tanduk. Berikut ini adalah struktur dari lumut daun. Yang pertama ada sporangium atau tempat pembentukan spora, kemudian ada seta atau tangkai spora, kemudian ada juga ini bagian yang paling sering kita lihat yaitu generasi gametofit, dan ada juga stolon serta rizoid. Kemudian untuk reproduksinya, secara aseksual, lumut bereproduksi dengan cara pembentukan spora dan gema atau kuncup. Sementara itu, secara seksual terjadi saat fertilisasi antara sperma dan ovum yang terjadi melalui proses metagenesis, seperti pada bagian berikut. Fase ini dimulai dari spora yang apabila tumbuh berkecambah akan menjadi protonema atau lumut muda. Lumut muda ini nanti akan berkembang lagi menjadi gametofit atau lumut dewasa. Lumut dewasa menghasilkan 2 jenis kelamin, yaitu antheridium atau kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoid, atau archegonium yang menghasilkan ovum atau bertindak sebagai sel kelamin betina. Apabila 2 sel kelamin ini bertemu, mereka akan melakukan pembuahan dan menghasilkan zigot. Zigot nantinya akan tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium yang nantinya akan membentuk sporangium atau kotak spora. Sel-sel di dalam kotak spora akan melakukan pembelahan secara meiosis untuk membentuk spora, yang nantinya spora ini akan menjadi individu baru dan melanjutkan siklus. Dari fase spora hingga sebelum pembuahan disebut dengan generasi gametofit, di mana inti selnya bersifat haploid. Sementara fase yang terjadi setelah pembuahan disebut dengan generasi sporofit dengan inti sel bersifat diploid. Lumut sendiri pada kehidupan memiliki fungsi diantaranya sebagai penyedia oksigen, penyimpan air karena sifatnya seperti spons, dan kemudian juga sebagai penyerap polutan di udara. Paku atau Pteridophyta adalah salah satu anggota dari kingdom plantae yang termasuk golongan Tracheophyta karena sudah memiliki buluh pengangkut. Paku sendiri memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati atau kormus dengan akarnya biasanya berbentuk serabut. Kemudian bentuknya bervariasi, ada perdu, pohon seperti tanduk rusa, dan ada juga yang berbentuk lembaran. Kemudian berklorofil dan memiliki spora. Kemudian memiliki berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem, kemudian mengalami pergantian keturunan dengan generasi sporofit yang lebih dominan daripada generasi gametofit. Kemudian bersifat autotrof dan hidup secara hygrofit atau hidrofit atau epifit, dan batangnya biasanya berupa rizom. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, paku dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paku homospora, paku heterospora, dan juga paku peralihan. Paku sendiri terbagi menjadi 4 divisi, antara lain paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Untuk yang saya temukan ini, paku pedang dan suplir termasuk ke dalam paku sejati.
Untuk struktur tumbuhan paku sendiri, yang pertama akar. Akar pada masa gametofit disebut dengan rizoid, sementara akar pada masa saprofit berbentuk serabut. Kemudian ada batang. Batang ini biasanya tidak terlalu lihat, tapi ada juga yang bentuknya panjang. Kemudian ada daun. Di bawah daun ini biasanya terdapat spora atau sorus. Kemudian ada juga yang menggulung, ini adalah daun muda yang masih menggulung. Saat dia sudah tua, nanti akan membuka seperti daun-daun pada umumnya. Untuk reproduksi, yang pertama secara aseksual terjadi saat pembelahan untuk pembentukan spora. Kemudian ada juga yang melalui rizoma, serta tunas ujung daun, dan juga umbi batang seperti misalnya pada semanggi. Untuk reproduksi seksualnya terjadi melalui metagenesis seperti yang dijelaskan pada bagian berikut. Spora akan membelah secara mitosis sehingga menghasilkan protalium. Protalium ini nantinya akan membentuk sel anteredium atau sel jantan yang menghasilkan spermatozoid dan sel archegonium atau sel betina yang menghasilkan ovum. Apabila kedua sel ini bertemu, maka akan melakukan fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Sporofit ini nantinya akan menghasilkan sporangium. Sporangium di dalamnya sel-selnya akan melakukan pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan spora yang nantinya akan melanjutkan siklus dan menjadi individu baru. Pada fase spora hingga sebelum terjadinya pembuahan adalah generasi gametofit di mana inti selnya bersifat haploid. Sementara setelah pembuahan hingga fase sporangium adalah generasi sporofit di mana inti selnya bersifat diploid. Paku sendiri memiliki berbagai manfaat di kehidupan kita, antara lain untuk dijadikan hiasan, kemudian obat-obatan, makanan, dan juga yang bisa digunakan sebagai bahan pupuk. Yang terakhir, ini adalah spermatopita atau tumbuhan berbiji atau tumbuhan tingkat tinggi. Mereka memiliki ciri antara lain memiliki batang, akar, dan daun sejati, bersifat multiseluler, memiliki buluh pengangkut, bersifat autotrof, makroskopis dengan ukuran bervariasi, perawakannya ada yang berupa semak, perdu, pohon, dan herba. Sebagian besar hidup di darat dan berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan Gymnospermae memiliki ciri-ciri antara lain bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, kemudian daunnya berbentuk seperti jarum, dan alat kelamin jantan dan betinanya disebut dengan strobilus. Strobilus jantan akan menghasilkan mikrospermae yang nantinya akan membentuk serbuk sari, dan strobilus betina akan menghasilkan makrospora yang akan menjadi sel telur. Ada 4 divisi Gymnospermae, yaitu Kikadophyta, Gingophyta, Corniferophyta, dan Genitophyta. Untuk tanaman cemara yang saya temukan ini termasuk dalam divisi Corniferophyta. Kemudian ada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri antara lain bakal bijinya terlindung oleh bakal buah, kemudian alat perkembangbiakannya berupa bunga dan mengalami pembuahan ganda. Dan kemudian untuk contohnya di sini saya memiliki pohon mangga. Pohon mangga ini memiliki struktur antara lain ini daun, kemudian batang, dan akarnya itu di tanah. Mangga memiliki jenis akar tunggang dan biasanya ada bunga dan buahnya, tapi karena ini bukan musim mangga jadi tidak ada bunga dan buahnya. Berdasarkan jenis keping lembaganya, tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua kelas, yaitu monokotil yang hanya memiliki satu keping dan dikotil yang memiliki dua keping. Untuk pohon mangga, dia termasuk dalam golongan dikotil. Untuk perkembangbiakannya, tumbuhan Angiospermae seperti mangga ini bisa dibiakkan dengan cara vegetatif, misalnya dengan pencangkokan, dan juga secara generatif, yaitu melalui penyerbukan yang nanti akan menghasilkan buah yang dalamnya terdapat biji. Biji ini bisa ditanam dan nanti akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Tumbuhan seperti mangga dan cemara tersebut dapat dimanfaatkan untuk hiasan, dijadikan sumber makanan untuk yang mangga, dan sebagai penghasil oksigen. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara umum Kingdom Plantae memiliki ciri-ciri antara lain berklorofil, kemudian selnya bersifat eukariotik, kemudian multiseluler,
Kemudian ada yang mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan juga generasi sporofit, dan dinding selnya tersusun atas selulosa serta bersifat autotrof. Kingdom pantai dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama Atracheophyta, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh yang diwakili oleh lumut, dan satu lagi adalah Tracheophyta, yaitu tumbuhan berpembuluh yang diwakili oleh tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan juga tumbuhan berbiji yaitu Spermatophyta. Golongan-golongan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi divisi-divisi seperti yang sudah saya jelaskan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita, antara lain yaitu sebagai penghasil oksigen, dijadikan sumber makanan, sebagai hiasan, dan juga dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan serta menanggulangi bencana seperti mencegah erosi dan banjir. Dan masih banyak lagi manfaat tumbuhan di dalam kehidupan kita. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan atau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, terima kasih.